Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyuhal ikhwah, setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat, itu hampir setiap masa ada saja kejadian yang dinubuatkan oleh Nabi, diramalkan oleh Nabi SAW. Hampir setiap saat, dimulai dari mungkin sekitar 9 atau 10 bulan setelah Nabi wafat, itu Abu Bakar dan kaum muslimin menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi sebelum wafat. Apa? Munculnya orang-orang murtad, munculnya nabi-nabi palsu. Ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Abu Bakar tidak ragu-ragu. Apa? Membunuh, memerangi, membantai orang-orang yang sholat, tapi tidak mau bayar zakat. Mungkin terdengar di benak kita, berani Abu Bakar membunuh orang yang masih sholat. Awalnya Umar kan seperti itu juga. Tapi karena Abu Bakar yakin betul sabda Nabi nggak mungkin salah, maka beliau tidak ragu-ragu. Dibantai, diperangi, dibunuh. Abu Bakar wafat. 2 tahun kira-kira beliau memimpin kaum muslimin. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Umar menyaksikan, bukan menyaksikan lagi, menunggu seorang pemuda yang namanya diucapkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi belum pernah bertemu dengan pemuda itu. Pemuda itu dari Qaran, dari Yaman, mempunyai ciri-ciri begini, berpenyakit belang, kemudian sembuh, kemudian tinggal segini. Ya, siapa dia? Uwais. Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni? Kan para sahabat, para nabi, para rasul itu kan namanya cuma satu. Adam, Idris, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Umar, Zubair, Tolha. Karena sunnah nama itu satu. Tidak 2, tidak 3, tidak 4. Ya kalau mau 2 ya dengan nama ayahnya. Kalau mau 3 ya dengan nama kakeknya. Kalau 3 ya dengan nama buyutnya. Ini kenapa seolah 2 Uwais Al-Qarni? Karena Uwais dari Qarni. Maka Uwais Al-Qarni. Maka kalau antum punya anak, punya cucu, dikasih nama Uwais, boleh apa tidak?
Boleh. Boleh apa tidak? Nah, boleh. Kita sunnah nama itu kan mengikuti orang-orang soleh, orang-orang baik, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Boleh kita kasih nama anak kita Uwais. Uwais Al-Qarni boleh nggak? Nggak boleh. Uwais Al-Qarni boleh nggak? Nggak boleh. Ya nggak boleh, berarti bohong. Berarti anak kita Uwais ini dari Qarni, padahal dari Kancil. Seragi. Ya. Maka Uwais Al-Seragi, Uwais Al-Qarni, ya kan? Jangan Uwais Al-Qarni. Abu Dhar Al-Ghifari, Al-Ghifarinya harus diganti. Salman Al-Farisi, Al-Farisinya harus diganti. Gitu ya. 10 tahun. 10 tahun Umar memimpin kaum muslimin, beliau wafat. Diganti oleh Utsman. Utsman. Utsman pun menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bahkan bukan menyaksikan lagi, mengalami, yaitu dibunuh. Bahwa Utsman akan mati dibunuh, itu disabdakan oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi tidak mengatakan engkau akan dibunuh, enggak. Engkau akan terfitnah di akhir hidup. Ya, dengan sedikit pesan Nabi, jika Allah memberikan pakaian kepada engkau, maka jangan pernah pakaian itu engkau lepaskan. Utsman faham bahwa Nabi melarang Utsman turun dari jabatan, karena disuruh, diminta, didemo oleh orang-orang Khawarij. Maka ketika seorang pemimpin didemo, dihujat, dimintai turun, kemudian turun, ini bukan sunnah sahabat. Lihat Utsman, untuk mempertahankan maka lebih baik dibunuh. Ya. Utsman wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali juga menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Iya. Bahkan bukan menyaksikan, tapi melakukan apa? Membantai, membunuh, memerangi anak-anak muda Khawarij. Anak-anak muda yang disabdakan oleh Nabi sebagai hudatsaul asnar, sufahaul ahlam, anak-anak muda yang giginya masih kecil-kecil, maksudnya muda sekali, remaja, mungkin belasan tahun. Belajar Al-Quran, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Jika puasa kalian dibanding dengan puasa mereka, kalian masa kecil. Jika sholat kalian dibanding dengan sholat mereka, kalian merasa kecil. Kalian ini sini apa? Kayak apa sholat? Kayak apa sholat? Tapi apa kata Nabi? Hum kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Membunuh mereka adalah bahasa. Bahkan kalau aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi mereka sebagaimana habisnya kaum 'Ad, kaum Samud. Ya, maka dengan sabda Nabi ini, Ali bin Abi Thalib bertekad untuk menghabisi mereka, dan betul habis. Sisa kira-kira 11 atau 12, kan ribuan mereka. Ali bin Abi Thalib wafat, kaum muslimin dipimpin oleh
Muawiyah. Bahkan sebelum Muawiyah siapa? Setelah Ali, sebelum Muawiyah siapa? Siapa? Hasan. Hasan bin Ali sempat menjadi khalifah. Dan Hasan melakukan sesuatu yang betul-betul disabdakan oleh Nabi saat Nabi berkhutbah Jumat di atas mimbar sambil menggendong Hasan. Ya. Jadi ketika Nabi khutbah Jumat, Hasan ini mundar-mandir, namanya anak kecil ya. Mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun. Kemudian terjatuh. Kemudian diambil oleh Nabi, digendong oleh Nabi. Sebentar Nabi melihat ke jamaah, sebentar Nabi melihat ke wajah Hasan. Lalu Nabi mengatakan, anakku ini, yang dimaksud cucu beliau, akan mendamaikan 2 kelompok kaum muslimin yang berselisih, yang bersengketa. Dan betul, ketika dipanjang ceritanya, bukan pembahasan kita ya. Intinya hari itu kaum muslimin terpecah menjadi 2 dan bukan sekedar perang dingin, sudah betul-betul perang bunuh-bunuhan. Kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, tapi ini bukan pembahasan kita ya. Ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij Ibnu Muljam, kaum muslimin membaiat Hasan. Hari itu ada sisa, ada 2 kelompok. Ada istilah Syi'atu Ali, Syi'atu Muawiyah. Oh ini kelompoknya Ali, oh ini kelompoknya Muawiyah. Ya. Melihat keadaan ini, Hasan merasa bahwa Muawiyah jauh lebih mumpuni daripada beliau. Maka Hasan yang sempat menjadi khalifah beberapa bulan menyerahkan kepada Muawiyah. Dan semenjak hari itu, semenjak Hasan membaiat Muawiyah, tidak ada lagi ini Syi'atu Ali, ini Syi'atu Muawiyah, tidak ada. Ini kelompok Ali, ini kelompok Muawiyah, tidak ada. Hari itu terkenal dengan istilah Amul Jamaah, tahun jamaah, tahun persatuan. Perselisihan 2 golongan sahabat sudah selesai. Persis yang disabdakan oleh Nabi SAW di atas mimbar itu sambil menggendong Hasan. Terus selalu ada sabda-sabda Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin sampai zaman Syekhul Islam, di mana Nabi mengatakan sebelum terjadi hari kiamat, sebelum itu tidak harus 10 tahun sebelumnya, 50 tahun sebelumnya, intinya pokoknya sebelum kiamat, kaum muslimin akan diperangi oleh pasukan yang bermata sipit, berwajah bulat seperti tameng, memakai sendal bulu. Kalau antum baca sejarah Islam, antum tahu kelompok siapa ini. Entah berapa ratus ribu kaum muslimin dibantai oleh tentara ini, pasukan ini. Ya, sampai diriwayatkan sungai Efrat itu menjadi memerah dari darahnya kaum muslimin. Jadi, ulama. Nah, kita bahas hari ini. Jadi, malam ini kita tidak membahas berpanjang lebar bagaimana sabda Nabi di zaman Abu Bakar, sabda Nabi yang terjadi di zaman Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid. Itu terlalu panjang. Kita bahas hari ini.
betapa hari ini kita sedang menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Jadi kita semakin yakin bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Kalau bukan Nabi, bukan Rasul, gak mungkin ucapan beliau menjadi kenyataan. Antum pernah bertemu dengan seorang muslim? Antum pernah lihat ada orang bertemu dengan seorang muslim tapi gak kenal nih? Di depan masjid, di depan musola, tapi gak ngasih salam. Pernah lihat? Ya, jangan-jangan antum sendiri ya. Jangan-jangan kita sendiri. Itu keamprokan itu betul-betul muka berhadapan muka di depan masjid, di depan lift. Dan kita yakin itu muslim. Gak ada salah. Kenapa? Kenapa? Karena gak kenal. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kelak di akhir zaman kaum muslimin itu memberi salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Rupanya yang disabdakan oleh beliau terjadi hari ini. Ya, tentu dimulai dari beberapa puluh tahun yang lalu. Padahal para sahabat itu tidak memandang kenal nggak kenal. Ibnu Umar pernah masuk pasar, diikuti oleh Abu Bakar, seorang tabi'in murid beliau. Setiap kali, namanya di pasar tentu banyak orang. Setiap melewati pedagang, si salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu orang lagi, assalamualaikum. Tentu tidak semua orang dikenali oleh Ibnu Umar kan? Terus diikuti oleh muridnya ini sampai keluar lagi. Muridnya ini mengira bahwa Ibnu Umar akan membeli sesuatu. Ada keperluan. Ya, namanya masuk pasar, tentu umumnya hampir dipastikan mau membeli sesuatu. Ini gak ada yang dibeli, bahkan gak ada yang ditawar sama sekali. Setelah keluar dari pasar, penasaran. Aku perhatikan engkau masuk pasar hanya memberi salam, sementara tidak ada satupun barang yang engkau beli yang engkau tawar. Apa jawab Umar? Iya, aku tidak berniat membeli apa. Nah, kenapa masuk pasar? Aku ingin menyebarkan salam. Afsus salam. Hari pertama Nabi masuk Madinah, salah satu perintah Nabi adalah afsus salam. Sebarkan salam. Sebarkan salam. Antum naik mobil berempat, ya. Salah satu dari antum turun minum atau nanya alamat misalnya. Kemudian masuk mobil lagi. Sunnahnya salam apa tidak? Salam. Mungkin hari ini seperti aneh. Sunnahnya salam. Mana dalil para sahabat? Jadi para sahabat bersama Nabi ya, berjalan. Sepertinya sepulang Cina. Berjalan. Tiba-tiba ada pohon lumayan besar di tengah jalan. Maka sebagian sahabat ada yang mengambil sebelah kiri pohon, ada yang mengambil sebelah kanan pohon. Berarti sahabat ini berpisah sekian menit, mungkin sekian detik, dipisahkan oleh pohon itu. Lalu ketemu lagi, mereka saling memberikan salam. Ya, sepertinya jauh sekali. Apa yang kita lakukan hari ini dibanding dengan para sahabat? Ini baru sekedar salam. Bagaimana qiyamul lail, bagaimana baca Al-Quran, bagaimana sedekah, bagaimana mengamalkan sunnah, bagaimana menjauhi bid'ah.
Maka kita jangan ngiri. Kalau sahabat itu betul-betul diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Musuh-musuh para sahabat, Yahudi dan Nasrani, Romawi dan Parsi, direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Dijajah oleh kaum muslim. Hari ini kembali. Musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasrani, Eropa, Amerika, diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Kaum muslimin direndahkan serendah-rendahnya. Yang miskin, yang melarat, yang saling berantem sendiri-sendiri, yang pecah belah kaum muslim. Yang kuat, yang hebat, orang-orang kafir. Siapa yang bikin? Siapa lagi kalau bukan Allah? Yang membikin kaum muslimin jaya di zaman sahabat dan tabi'in, Allah. Yang membikin kaum muslimin hari ini porak-poranda, sengsara, miskin, siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Tentu tanda tanya besar. Kenapa sih? Kenapa Allah angkat derajat sahabat setinggi-tingginya, sedangkan kita direndahkan? Jawabannya kita jauh dari sunnah Nabi. Kita banyak melakukan maksiat-maksiat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang berbuat syirik, berbuat bid'ah. Dosa yang paling disukai oleh iblis. Syirik kemudian bid'ah. Otomatis dosa yang paling dibenci oleh Allah. Ya. Nah, antum barangkali pernah menyaksikan, ya mungkin nggak secara langsung, mungkin di televisi, mungkin di internet, ya, wanita berjalan melenggak-lenggok. Wanita-wanita ini berpakaian tapi telanjang. Berpakaian, betul-betul berpakaian, tapi kelihatan lehernya, kelihatan rambutnya, kelihatan setengah dadanya, kadang kelihatan pahanya, betisnya. Berjalan melenggak-lenggok dengan rambut seperti rambutnya seperti punuk unta, maksudnya dihias-hias. Ya, pemandangan ini, dan itu berada di panggung. Ya, sama antum tahu ya apa yang saya maksud. Kejadian ini sepertinya belum ada 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, apalagi di zaman Nabi. Apakah kejadian ini, keadaan ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW? Sudah belum? Nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok. Kalau wanita ini jalan dari dapur ke kamar, gak kayak gitu jalan. Kalau wanita ini berjalan dari ruang tamu ke ruang tengah, biasa aja gak kayak gitu. Begitu di atas panggung itu, mumilatun, betul-betul melenggak-lenggok, dibikin-bikin, persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita saksikan hari ini. Antum masih ingat ancaman bagi wanita? Ini ada dua ya, wanita, satu lagi laki-laki. Yang laki-laki ini presiden, raja, pemimpin, entah apa namanya ya. Karena dalam Islam pemimpin itu tidak harus bernama khalifah, tidak harus bernama Amirul Mukminin. Mau dibilang presiden, mau dibilang raja, mau dibilang perdana menteri, mau dibilang sultan, nggak masalah. Yang penting dia orang nomor satu di sebuah negeri Islam. Ya. Oleh karena itu, antara Abu Bakar dan Umar
istilahnya sama apa beda? Abu Bakar pemimpin seluruh kaum muslimin. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar, pemimpin seluruh kaum muslimin sedunia. Apakah istilah Abu Bakar dengan Umar sama? Ternyata tidak sama. Padahal masih zaman terbaik. Apa istilah yang melekat pada diri Abu Bakar? Apa? Khalifah. Khalifah. Pernah ada orang yang berada di hadapan Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, anta khalifatullah." Wahai Abu Bakar, engkau adalah khalifah Allah. Tidak. Abu Bakar menolak sebutan itu. Lastu bi khalifatillah walakinni khalifatu Rasulillah. Aku bukan khalifah Allah. Aku khalifah Rasulullah. Karena istilah manusia itu khalifah Allah, istilah yang benar apa salah? Salah apa benar? Kan sering kita dengar para khotib menyebut manusia itu, anak Adam itu khalifatullah fil ardh. Khalifah Allah di muka bumi. Betul? Sama. Ya. Manusia itu khalifah? Betul. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Yang dimaksud anak Anda, manusia. Maka manusia khalifah, bukan khalifah Allah. Khalifah artinya apa? Khalifah artinya apa? Pengganti. Masa pengganti Allah? Mana ada orang bisa menggantikan Allah? Para nabi, para rasul juga pun bukan pengganti Allah, tapi utusan Allah. Justru yang ada sebaliknya. Doa safar, kan ada doa safar yang panjang itu. Salah satunya ada kalimat apa? Anta khalifati fi ahli. Ya Allah, aku titipkan keluargaku. Engkau menjadi khalifahku untuk keluargaku. Wah, itu yang benar. Justru Allah itu khalifah kita. Sering dibalik oleh sebagian orang, kita ini khalifah Allah. Salah. Yang benar justru Allah itu khalifah kita ketika kita safar. Kan ada doa seperti itu. Khalifah itu pengganti. Ya Allah, engkau penggantiku untuk anak istriku yang sebentar lagi akan aku tinggalkan. Ketika aku di rumah, tiba waktu sholat, aku ajak anak-anakku ke masjid, aku suruh istriku untuk sholat tepat waktu, aku tinggalkan. Tentu tidak ada yang menyuruh. Aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah, bimbinglah mereka, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Maksudnya ya. Kenapa manusia disebut sebagai khalifah? Ada dua jawaban. Jawaban pertama bahwa manusia semua ini menjadi pengganti. Manusia di muka bumi ini menjadi pengganti. Pengganti siapa? Pengganti jan dari bangsa jin yang pernah hidup di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Entah berapa puluh abad, berapa ribu tahun itu terjadi. Ya, lalu Allah habisi mereka dengan mengirimkan para malaikat dipimpin oleh Iblis. Iblis waktu itu menjadi hamba Allah yang luar biasa. Hampir-hampir keutamaan Iblis menyaingi Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Ya, itu sebelum Adam diciptakan.
Nah, adanya manusia ini menggantikan jantarinya, maka disebut khalifah. Tafsiran kedua, manusia itu saling menggantikan. Manusia itu tidak seperti gunung, tidak seperti bulan, tidak seperti matahari, tidak seperti planet-planet. Dari dulu sampai hari ini itu saja. Ya kan? Gunung Krakatau misalnya, Gunung Selamat misalnya. Ya dari dulu sampai sekarang ya itu saja. Beda dengan manusia. Manusia yang hidup hari ini pasti berbeda dengan manusia yang hidup 100 tahun yang lalu. Pasti berbeda dengan manusia yang hidup 100 tahun yang akan datang. Gitu ya. Diganti. Generasi kita ini akan diganti oleh generasi anak-anak kita. Generasi anak-anak kita akan digantikan lagi oleh generasi cucu-cucu kita. Generasi cucu kita akan digantikan oleh generasi cicit kita dan begitu seterusnya. Maka manusia disebut khalifah. Sekali lagi, bukan khalifah Allah, itu istilah yang sama. Sedangkan Umar tidak terkenal dengan istilah khalifah. Tapi apa? Amirul Mukminin. Kalau antum baca riwayat hadis an Amirul Mukminin, pasti Umar bin Khattab, gak mungkin Abu Bakar. Ya. Artinya apa? Jangan berkutat di nama. Jangan berkutat di nama. Kok pemimpin kita namanya presiden, ini nggak sunnah, ganti menjadi sultan. Enggak. Mau presiden, mau raja, mau sultan, mau sunan, pokoknya dia orang nomor satu di satu negeri yang mayoritas muslim seperti Indonesia ini, maka dialah pemimpin kita, wajib kita taati. Ya. Dan ini pun menjadi salah satu nubuatnya. Apa? Wa ati'u umara'akum. Taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Seolah Nabi tahu bahwa nanti di akhir zaman banyak kaum muslimin yang tidak taat kepada pemimpin. Pemimpin dicaci, dimaki, dihujat, seolah pemimpin itu harus seperti malaikat. Asal salah dicaci, dimaki. Asal buat keliru langsung dihujat, didemo. Indonesia kan sempat bernasib seperti itu ya. Tahun 98 ya. Antum udah lahir belum antum 98? Udah sama ya. Antum masih ingat? Bagaimana mahasiswa nggak paham sunnah itu turun ke jalan rancang, seolah pemimpin itu nggak boleh salah. Bahwa Pak Harto waktu itu punya kesalahan, dia pasti nggak ada manusia sempurna. Apakah Pak Harto waktu itu tidak punya kebaikan? Punya kebaikan. Nah, kebaikannya itu tidak dilihat. Antum tahu ciri khas siapa? Pokoknya kalau bahas orang nih, apalagi tokoh, yang dibahas keburukannya terus. Bohong nih, bodoh nih, selingkuh nih, dibahas. Lupa bahwa dia membuat desa itu jalannya rapi. Desa itu rumah-rumah gubuk diganti dengan rumah yang permanen oleh Pak Lurah itu, Pak Kepala Desa itu. Nah, sekali waktu Pak Lurahnya ini selingkuh misalnya. Atau ketahuan minum khamr misalnya. Itu terus dicecah. Ya, apa begitu kaum muslimin menyikapi seorang pemimpin? Tidak. Ya sama dengan kita menyikapi sesama muslim. Antum mendapati teman antum
minum khamr misalnya. Baru tahu ternyata suka minum khamr. Antum diem apa antum sebarkan? Diem apa sebarkan? Iya bukan, aib ini. Dan bagaimana menteri kita, bupati kita, gubernur kita, presiden kita sama-sama muslim, bahkan lebih-lebih lagi. Kita tutup, paham demokrasi tidak seperti ini. Pokoknya pemimpin itu harus baik, tidak boleh berbuat salah. Kalau salah, turun ke jalan. Caci, dimaki, dihujat. Kaum muslimin ikut-ikutan. Ini pun disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menarik. Kejadian belum lama. Sekarang tanggal berapa? 11 ya. Kira-kira 11 hari yang lalu, kaum muslimin melakukan sesuatu yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Ya, apa? Jam 12 malam keluar perjalanan, niup trompet, dan karena besok tanggal 1 Januari. Apakah ini sudah disabdakan oleh Nabi? Sudah? Sudah. Sama dengan kaum muslimin ketika anaknya umur 13 tahun nyalain lilin 13. Sudah nyala ditiup lagi. Kan konyol ini ya, kurang kerjaan. Apakah ini sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu? Sudah. Sudah. Ya. Kaum muslimin karena mendapatkan satu kehormatan, dapat gelar, dia memakai baju aneh. Bajunya aneh. Baju itu enggak dipakai sehari-hari. Ya. Nah, bajunya itu ada tali ke sini. Ya. Nah, talinya dipindahin ke sini. Nah, kalau udah pindah, berarti dapat gelar. Sudah masuk isya? Azan dulu ya. Setelah azan kita lanjutkan, nanti sampai selesai, baru qomat kita sholat isya selesai. Silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kita lanjut. Ada lagi kaum muslimin mengundang makan 500 orang, 700 orang di sebuah gedung mewah. Ber-AC, makanan full, mewah, tapi tidak ada satu pun kursi. Ini pun sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Ya. Ada lagi kaum muslimin demi menghormati orang, bukannya assalamualaikum, tapi malah tangan diletakkan di jidat. Ya, ini dalam rangka menghormati orang. Kalau Nabi, para sahabat, para tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Bukhari menghormati sesama muslim, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Ini diganti seperti ini, atau megang dada seperti ini. Ini pun sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun. Dan masih banyak lagi. Nah, tentu antum bertanya, sabda Nabi yang mana? Apa iya Nabi bersabda ada kelak kaum muslimin akan mengadakan standing party? Ya, apa iya Nabi bersabda seperti itu? Iya. Saya bacakan sabda Nabi. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. Sungguh demi Allah, kelak kalian umatku sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kelakuan Yahudi dan Nasrani. Hatta dakhalu juhra dabbin, hingga ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang dob. Dob sering diterjemahkan dengan biawak, tapi sepertinya terjemahan ini kurang tepat. Sebab ada beberapa perbedaan prinsip antara biawak dengan dob. Bahwa dob itu halal jelas, biawak ini halal nanti dulu. Nah, sifat-sifat haram ada di biawak. Itu bukan pembahasan kita. Kita sebut saja dob. Dob adalah memang bentuknya mirip biawak, tapi makannya berbeda. Makanan binatang itu kan bisa menyebabkan seekor binatang itu halal apa haram. Gitu ya. Anjing, kucing, harimau, singa, ini haram kita makan karena apa? Karena makanan mereka. Gitu. Beda dengan sapi, kerbau, ayam, kambing. Kenapa halal? Karena makanannya. Kita bahas sedikit tentang dob. Dob itu binatang yang ada di padang pasir dan memiliki lubang-lubang yang dalam. Hidupnya dob itu di dalam lubang. Lubangnya itu dalam pajak. Siapapun yang masuk ke dalam lubang dob gila, gak punya otak, gak waras. Orang waras gak mungkin mau masuk ke lubang dob. Nah, jika Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang dob, ladakhaltumuh, kalian kaum muslimin umatku akan ikut-ikutan masuk. Perbuatan gak waras, gak masuk akal yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut. Dan itu yang saya sebutkan contohnya. Kira-kira waras gak sih ngundang ratusan orang, makanan mewah di gedung yang megah ber-AC, tapi gak ada kursi satupun? Waras gak sih? Jelas ini gak waras. Antum tahu siapa yang mencontohkan itu? Budaya ini dari mana? Saudi? Enggak. Dari Mesir? Enggak. Dari Yaman? Enggak. Dari Barat, Yahudi dan Nasrani. Diikuti oleh kaum muslimin. Ya, perbuatan konyol ya seperti jam 12 malam keliling ke jalanan dia terobat, ini kan gak waras. Tapi karena Yahudi dan Nasrani yang pertama kali melakukan, kaum muslimin ikut. Kaum muslimin ikut. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan anehnya nih, kalau perbuatan gak waras itu dilakukan oleh yang bukan Yahudi dan Nasrani, Jepang misalnya, suku aborigin misalnya, kaum muslimin gak ikut. Di luar biasa. Kita semakin yakin, seyakin-yakinnya bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Tidak ada kebohongan sedikit beliau. Semua yang beliau ucapkan menjadi kenyataan. Gak ada yang tidak menjadi kenyataan. Kalau toh hari ini kita belum menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi, ya tinggal tunggu
waktu. Tinggal tunggu waktu. Apa hubungannya kematian seorang tokoh, presiden misalnya, itu dengan bendera dilorotin setengah tiang? Itu apa hubungannya? Ya, akal nggak bisa mencerna. Tapi karena itu ajaran Yahudi dan Nasrani yang pertama kali melakukan itu kan Yahudi dan Nasrani. Barat kan? Amerika, Eropa kan? Ya, Amerika, Eropa apa kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Kaum muslimin mengikuti. Justru sunnah Nabi ditinggalkan. Sunnah Nabi ketika mengiringi jenazah itu apa? Kita mengiringi jenazah teman kita, saudara kita, ayah kita menuju pemakaman, kita disunahkan apa? Disuruh apa? Diam. Diam. Zikir sampai terdengar suara jannah. La ilaha illallah, subhanallah. Enggak boleh. Diam. Sambil kita tafakkur, tadabbur. Hari ini dia, saya apa? Aku pasti akan menyusul dia. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap. Dan ajal itu akan datang, tidak nunggu saya taubat. Malaikat maut akan datang ke saya, tidak nunggu saya sudah rajin sholat, sudah selalu bangun malam, sudah banyak sedekah, baru nyawa saya dicabut. Enggak. Mau sedang sholat, mau sedang mabuk, mau sedang judi, bahkan sedang zina, kalau memang sudah waktunya dicabut, cabut. Malaikat maut tidak peduli. Tafakur seperti ini. Sunnah ketika kita mengiring jenazah. Kaum muslimin meninggalkan sunnah ini, mengikuti Yahudi dan Nasrani. Berhubung dia pahlawan, berhubung dia tentara, berhubung dia meninggal di medan perang, maka menuju ke pemakaman ada duor apa, tembakan apa sih? Tembakan salvo. Siapa yang ngajarin ini kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Kaum muslimin ikut-ikutan. Itu tentara-tentara kan muslim. Presiden kita muslim, menteri-menteri muslim. Tapi ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani. Sesuatu yang gak ada gunanya. Kecuali Yahudi dan Nasrani ini yang pertama kali bikin handphone, yang pertama kali bikin pesawat, yang pertama kali bikin kereta api, kita ikut-ikutan, boleh nggak? Boleh, karena ada manfaatnya. Handphone ada manfaatnya, pesawat ada manfaatnya, kereta ada manfaatnya. Ya kalau pakai dasi, ada manfaatnya? Pakai dasi. Apakah dasi pakaian? Kalau sarung, kalau kemeja, kalau jaket, jas, itu pakaian. Nah kalau dasi, pakaian apa itu? Kaum muslimin pakai dasi. Mengikuti siapa? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Ya. Sementara Jepang juga punya pakaian yang nggak masuk akal. Ada kan Jepang? Kaum muslimin nggak ikut-ikutan. Luar biasa. Sabda Nabi SAW. Ya nggak masuk akal, ya nggak ada gunanya. Jadi tasyabbuh itu, antum harus tahu ya. Tasyabbuh itu, ikut-ikutan orang kafir itu sesuatu yang nggak ada gunanya. Kalau ada gunanya boleh. Ya kita akui saja. Dari mulai radio, televisi, internet, handphone, mobil listrik, semuanya yang mendahului adalah orang kafir. Kita ikut-ikutan. Boleh kan? Boleh. Karena ada manfaatnya. Nah kan ulang tahun, manfaatnya apa? Nyalain lilin, sudah nyala ditiup lagi. Ini manfaatnya apa? Niup trompet, manfaatnya apa? Jelas gak ada manfaatnya, tapi diikuti.
luar biasa. Yang disabdakan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu sedang kita saksikan hari ini, entah berapa puluh, berapa ratus. Kalau antum ada pertanyaan boleh ya. Seperti antum mau minum ya, kopi enggak, teh ya. Gelasnya diaduin dulu. Gelas diaduin dulu. Ini enggak syak lagi. Perbuatan orang-orang kafir. Gunanya apa? Dong manfaatnya. Ya, kecuali kalau diaduin dulu, terus habis itu tambah manis, ya kan? Tambah lezat, ya silakan, ada manfaatnya, ada gunanya. Kalau enggak, kita diberi akal. Jangan sia-siakan akal kita. Ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu melakukan itu semua kan iseng kan? Gak ada manfaatnya, gak ada gunanya, mereka tahu iseng. Udah tahu mereka iseng, kita ikut. Ya. Berbeda dengan kaum muslimin yang kena syubhat. Keluar rumah mau dagang ke pasar, dia nginjek bumi 7 kali, ya, sambil baca apalah. Itu iseng doang, apa ada maksudnya? Kan suka ada ya saudara-saudara kita seperti ini yang terkena syubhat. Iseng doang, apa ada maksudnya? Ada, mereka punya keyakinan yang batil tentunya, keyakinan yang salah. Bahwa kalau keluar rumah sebelum pergi ke pasar berdagang, nginjek bumi 7 kali sambil baca sholawat lah apalah, nanti dagangannya lari. Ya, ada keyakinan batil tentunya, keyakinan salah. Nah kalau Yahudi dan Nasrani tidak ada keyakinan, iseng doang. Ya, mudah-mudahan kita selamat. Ya, yang saya kira yang selamat yang ngaji, yang belajar sunnah. Yang tidak belajar sunnah tidak selamat. Sampai ke pesantren ya. Ada pesantren yang ngadain ulang tahun? Ada? Ulang tahun. Mestinya pesantren ini yang mempelopori pertama kali bahwa ini tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikutan satu kaum maka dia terancam seperti kaum itu. Ini malah ikut-ikutan. Ya. Memperingati hari anu, memperingati hari anu. Itu kelakuan siapa? Kebiasaan siapa? Apa kata orang Yahudi ketika turun ayat? Yahudi mengatakan, seandainya ayat ini turun di kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Ini borok Yahudi kelihatan di Madinah, disaksikan dan didengar oleh Nabi SAW bersama para sahabat. Seandainya ayat itu turun di kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, agama Islam ini. Sempurna. Sementara tidak ada ayat ini di Taurat, di Injil, di Zabur. Karena memang belum sempurna. Penyempurna seluruh ajaran para nabi, para rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Sempurna dengan turunnya al-yawma akmal. Yahudi nggak perlu wahyu, nggak perlu keterangan dari langit untuk merayakan sebuah hari. Beda dengan Nabi SAW dan para sahabat, merayakan sebuah hari butuh wahyu. Kalau nggak ada wahyu nggak boleh kita merayakan sebuah hari. Turun wahyu. Lewat lisan Nabi SAW bahwa seluruh hari raya, seluruh peringatan
dalam setahun dihapus oleh Islam. Kecuali dua. Apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar Idul Fitri dan Idul Adha haram, tidak boleh. Karena merayakan sebuah hari itu butuh dalil. Perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi, perayaan Tahun Baru Islam, perayaan Nuzulul Quran, sunnah apa bid'ah? Bid'ah apa sunnah? Ini yang sifatnya agama. Yang sifatnya nasional, nggak mungkin. Yang sifatnya internasional. Ada hari apa? Hari Ibu. Bahkan ada yang buruk sekali itu hari Aid. Kan pernah dengar? Hari Aid kan jelek sekali ya. Ada harinya. Ntar lama-lama ada hari zina, ada hari mabuk. Ya hari zina sudah ada, cuma namanya aja bukan zina. Yang Februari, Valentine, itu kan hari zina. Hari kasih sayang di situ banyak gadis-gadis yang mengorbankan keperawanannya di hari itu bersama pacarnya. Merayakan hari Valentine dengan seperti itu. Dan hari zina tidak syak lagi. Dan kita kaum muslimin disuruh mengucapkan, menerangkan, meneriakkan zina adalah zina, khamr adalah khamr, judi adalah judi. Siapa yang pertama kali mengatakan zina, khamr, judi, mabuk? Allah dan Rasul. Jangan ikuti orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat. Zina dibilang selingkuh, misalnya, ya. Riba yang dosanya, keburukannya seperti zina menzinai ibu, dibilang diganti dengan sesuatu yang indah, yang harum, yang disukai para wanita, bunga. Ini perbuatan orang kafir. Perbuatan buruk namanya bagus. Maka tidak ada sunnahnya memperbagus istilah maksiat. Zina, pelacur. Siapa yang mengatakan pelacur pertama kali? Nabi SAW. Bagoza Bani Israel. Ada seorang pelacur dari Bani Israel, diampuni dosanya oleh Allah hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Pelacur. Maka jangan diganti. Dulu disingkat apa itu, wanita tuna susila WTS, biar halus WTS lama-lama kasar juga ya, udah pada tahu. Diganti PSK ya. Perlukah? Nggak perlu. Pelacur. Itu kata Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan memperhalus perbuatan maksiat, justru agar telinga menjadi panas, hati menjadi panas supaya semakin jauh dari maksiat. Jangan dibalik, berbuat maksiat tapi ucapannya diperhalus. Ini sama kelakuan Yahudi dan Nasrani. Antum tahu, para pelacur itu sering ngomong zina. Kata-kata zina itu keluar nggak dari mulut pelacur? Kamu hari ini udah zina berapa kali? Nggak ada pelacur ngomong gitu. Nggak ada. Sopan banget. Udah dapat tamu berapa? Dapat tamu kan terhormat banget, kedatangan tamu. Padahal zina. Nggak dibilang zina, bilang aja zina, pelacur. Ya. Agar apa? Agar kaum muslimin semakin jauh dari perzinahan, perjudian. Jangan diperhalus. Gak ada sunnahnya memperhalus perbuatan maksiat. Apa ada? Ya, sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari antum. Silakan.
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.